Ketika orang memikirkan Kamboja, mereka sering membayangkan kemegahan Angkor Wat atau tarian mistis Apsara. Namun di balik ikon-ikon ini terdapat budaya penuh kejutan, di mana gadis-gadis memiliki pondok cinta, tirai merah muda menandai masa pubertas, dan anak-anak belajar mendayung sebelum bisa berjalan. Negara kecil dengan keajaiban tanpa akhir, siapkah Anda menjelajahinya? Kamboja, persimpangan budaya Asia Tenggara. Meskipun kecil ukurannya di peta kawasan, Kamboja memegang peranan yang tak tergantikan secara strategis dalam aliran budaya dan sejarah Asia Tenggara. Terletak di jantung semenanjung Indochina, Kamboja menjadi pusat penghubung antara tiga negara tetangga, Thailand di barat, Laos di utara, dan Vietnam di timur. Namun yang membuat Kamboja benar-benar istimewa bukan hanya geografisnya, melainkan cara negara ini menjadi jembatan budaya, tempat aliran agama, seni, dan tradisi lokal berpadu menciptakan identitas yang unik dan kaya. Dari abad ke-9 hingga ke-15, Kekaisaran Khmer bangkit menjadi salah satu peradaban paling kuat di Asia, meninggalkan warisan monumental yang paling baik diwujudkan oleh Kompleks Angkor Wat. Monumen keagamaan terbesar di dunia, luar biasa bukan hanya dalam skala tetapi juga kedalaman spiritualnya. Dengan ribuan relief yang diukir dengan rumit, Angkor Wat lebih dari sekadar prestasi arsitektur. Ini adalah ensiklopedia batu yang merinci pandangan dunia Khmer, keyakinan religius, dan kepekaan estetika mereka. Hingga hari ini, candi ini masih menghiasi bendera nasional Kamboja, sebuah simbol kebanggaan nasional dan bukti abadi vitalitas budaya negara ini. Jika Kamboja adalah jembatan budaya Asia Tenggara, apakah Angkor Wat adalah gerbang tol pamungkasnya? Beritahu kami, apa yang paling mengejutkan Anda tentang sejarah Kamboja? Sampeah, gestur kecil dengan makna mendalam. Dalam budaya Kamboja, komunikasi bukan sekadar pertukaran informasi, melainkan ritual sosial dan spiritual. Tidak ada yang lebih jelas menggambarkan hal ini daripada Sampeah, salam tradisional Khmer. Menyatukan telapak tangan di depan dada dan menundukkan kepala mungkin terlihat sederhana, namun ini mengandung lapisan makna yang dalam. Semakin tinggi posisi tangan, semakin besar rasa hormat yang ditunjukkan. Dari menyapa teman sebaya hingga menunjukkan penghormatan kepada biksu atau keluarga kerajaan. Ini bukan sekadar formalitas lahiriah, ini adalah ekspresi pemahaman sosial, kerendahan hati, dan rasa hormat tulus terhadap komunitas. Yang menarik adalah, Sampeah tidak hanya diperuntukkan bagi orang Kamboja. Pengunjung yang belajar memberi salam dengan Sampeah sering diterima dengan hangat karena dianggap sebagai tanda rasa hormat dan niat baik. Di dunia yang semakin terglobalisasi, di mana komunikasi sering terburu-buru dan impersonal, Sampeah menjadi pengingat akan pentingnya etiket, penghormatan, dan koneksi manusia yang tulus. Coba Sampeah lain kali daripada berjabat tangan. Anda mungkin tidak mendapat kesepakatan bisnis, tetapi bisa jadi Anda mendapatkan mangga dan senyuman. Pernahkah Anda menyapa seseorang dengan gaya budaya yang berbeda? Bagikan momen paling lucu atau paling canggung Anda. Phnom Penh, ibu kota kenangan dan aspirasi. Jika Kamboja adalah narasi panjang, maka Phnom Penh adalah prolog emosional sekaligus epilog yang kontemplatif. Pada tahun 1960-an, kota ini pernah dijuluki sebagai Mutiara Asia, dengan boulevard-boulevard lebar, jalan-jalan rindang, dan villa bergaya Prancis yang menghadirkan gambaran miniatur Paris di timur. Namun gejolak politik, terutama selama era Khmer Merah, meninggalkan luka mendalam di jiwa kota ini. Hari ini, Phnom Penh sedang mengalami kebangkitan, perlahan keluar dari bayang-bayang masa lalunya, dan bergerak menuju masa depan yang penuh harapan. Gedung pencakar langit modern kini berdiri di samping candi-candi kuno, pasar tradisional yang ramai berdampingan dengan pusat perbelanjaan yang berkilauan. Namun yang membuat Phnom Penh menonjol bukanlah kecepatan pembangunannya, melainkan cara kota ini mempertahankan semangat kedalaman, refleksi, dan hidup yang tidak tergesa-gesa. Anda mungkin menjumpai seorang biksu berjalan dengan tenang di jalur tepi sungai berubin merah di tepi sungai Tonle Sap. Sementara hanya beberapa langkah dari situ,
Anak muda berkumpul di kafe-kafe, membahas startup atau seni jalanan. Kota ini adalah potret kontras yang tidak berbenturan, tempat di mana orang menatap masa depan sambil terus berdialog dengan sejarah. Setiap sudut jalan, setiap orang di Phnom Penh seolah membawa cerita tentang ketangguhan, belas kasih, dan di atas segalanya, hasrat kuat untuk hidup melampaui kehilangan. Tirai merah muda, tanda diam-diam dari cinta. Di banyak daerah pedesaan di Kamboja, di mana kehidupan masih sangat erat dengan adat istiadat tradisional, tidak perlu pengumuman keras atau deklarasi mencolok untuk menandai perubahan dalam keluarga. Sebaliknya, sebuah gestur halus, tirai merah muda yang digantung di depan rumah, menyampaikan pesan budaya yang sangat halus. Seorang putri dalam keluarga telah mencapai usia layak menikah. Tirai ini bukan sekadar dekorasi atau pelindung matahari. Ini adalah sinyal simbolik sosial. Ini bersifat diam namun bermartabat, memberitahu sambil tetap menjaga kehormatan sang gadis. Tidak seperti pertunjukan publik modern seperti pesta debut atau unggahan media sosial. Tirai merah muda adalah cara orang Kamboja melindungi privasi sambil tetap mempertahankan ikatan sosial yang kuat dalam komunitas yang erat. Tirai ini dipilih dengan penuh pertimbangan. Merah muda sering melambangkan kelembutan, kewanitaan, dan awal kehidupan pernikahan yang penuh harapan. Ketika sebuah keluarga menggantung tirai seperti itu, secara halus ini menarik perhatian para bujangan dan tetua setempat, membuka pintu bagi proses penjodohan yang lembut dan berdasarkan kesepakatan. Secara lebih luas, tirai ini mengungkapkan bagaimana masyarakat Kamboja menavigasi hubungan antara individu dan komunitas. Tidak ada yang benar-benar pribadi, namun tidak pula terlalu mencampuri. Setiap sinyal dibaca dan ditanggapi dalam batas nilai-nilai seperti rasa hormat, kehati-hatian, dan tradisi. Tato, tanda diam kebajikan dan keindahan. Di beberapa komunitas tradisional Khmer, terutama di daerah terpencil di mana budaya lokal masih sangat kuat, tato kecil bukanlah ekspresi individualitas seperti di barat, melainkan penanda sosial yang syarat makna. Gadis-gadis tertentu yang dianggap cantik secara fisik dan berbudi pekerti luhur, anggun, sopan, dan berperilaku baik dapat diam-diam diberkahi dengan tato kecil oleh dukun bayi atau perempuan tua di desa. Tato-tato ini biasanya diletakkan di area tersembunyi, seperti di belakang leher, di punggung tangan, atau pergelangan tangan. Yang luar biasa adalah tidak semua orang memenuhi syarat untuk menerima tanda ini. Itu dianggap sebagai bentuk pengakuan, sebuah kehormatan yang menandakan kebajikan dan daya tarik seorang gadis muda. Dalam masyarakat Khmer tradisional, di mana nilai-nilai kolektif dan standar moral menjadi pusat, terpilih dengan cara ini adalah sumber kebanggaan bagi seluruh keluarga. Tato-tato ini tidak memamerkan kecantikan, tetapi lebih berfungsi sebagai tanda tangan tak kasat mata dalam komunitas. Mereka yang memiliki kepekaan akan melihatnya, dan mereka yang memahami akan menghormatinya. Antropolog mencatat bahwa tato semacam ini bukanlah alat pengendalian, tetapi bentuk pengakuan atas kualitas tak berwujud dalam masyarakat yang memiliki sedikit alat administratif, seperti dokumen atau kualifikasi formal. Ini menjadi bukti bahwa dalam tradisi Khmer, kecantikan tidak terpisahkan dari kebajikan, dan bahwa kecantikan yang utuh adalah keseimbangan antara keanggunan luar dan karakter batin. Sebuah konsep yang bahkan masyarakat modern masih berusaha mencapainya. Kompong Phluk, hidup di atas air Tonle Sap. Kompong Phluk tidak seperti tempat lainnya. Terletak di tepi Danau Tonle Sap, ekosistem air tawar terbesar di Asia Tenggara. Desa ini tidak dibangun di atas tanah, tetapi di atas air. Atau lebih tepatnya, di atas rumah panggung tinggi yang dirancang untuk beradaptasi dengan musim banjir. Setiap tahun, selama musim hujan, permukaan air naik beberapa meter, menenggelamkan jalan-jalan biasa. Tetapi bagi penduduk Kompong Phluk, ini bukanlah bencana, melainkan bagian alami dari kehidupan. Mereka tinggal di rumah-rumah yang ditinggikan 6-10 meter di atas air, bepergian dengan perahu, menanam sayuran dengan wadah mengapung, dan mengajar pelajaran sekolah di ruang kelas kayu yang dibangun di atas danau.
Anak-anak di sini belajar berenang sebelum mereka bisa berlari dan menguasai mendayung sebelum bisa menulis. Yang menakjubkan, semua aspek kehidupan, dari berbelanja dan bersekolah hingga upacara Buddha, berjalan dengan lancar, bahkan tenang. Tidak ada rasa panik atau ketidakstabilan, hanya ritme tenang antara air dan kemanusiaan. Banyak pengunjung mengatakan mereka terpikat, bukan hanya oleh keunikan visual tempat ini, tetapi juga oleh kekuatan komunitas dan cara hidup mereka yang anggun dan menyatu dengan air. Kompong Pluk lebih dari sekadar tempat tinggal. Ini adalah simbol adaptasi yang tangguh dan contoh simbiosis antara manusia dan lingkungan alam, sesuatu yang mulai hilang di banyak kota modern yang terlalu beraspal. Gubuk Cinta Krung, kearifan emosional sebelum pernikahan. Di antara adat istiadat pribumi Kamboja yang paling menarik, tradisi gubuk cinta milik suku Krung, kelompok etnis minoritas yang tinggal di dataran tinggi timur laut, menonjol sebagai contoh nyata keterbukaan dan pandangan maju tentang cinta dan pernikahan. Secara tradisional, ketika seorang gadis Krung mencapai usia dewasa, sekitar 16 hingga 18 tahun, orang tuanya membangunkan sebuah gubuk kecil dari bambu di dekat rumah keluarga. Ini bukan tempat pengasingan, melainkan ruang pribadi di mana ia dapat bertemu, berinteraksi, dan bahkan berpacaran dengan pemuda dari desa. Di dalam gubuk cinta, tidak ada tekanan, tidak ada prasangka, hanya saling menghormati dan kesempatan untuk mengeksplorasi emosi dengan cara yang sehat dan sadar. Jika suatu hubungan berkembang secara serius, kedua keluarga akan duduk bersama untuk membicarakan kemungkinan pernikahan. Di sisi lain, jika perasaan tidak berkembang, salah satu pihak dapat mundur tanpa penghakiman dari masyarakat. Adat ini membantu mencegah pernikahan paksa dan menghindari ikatan tanpa dasar emosional. Peneliti yang mempelajari praktik ini percaya bahwa gubuk cinta adalah bentuk pendidikan emosional yang canggih, yang tidak hanya melindungi gadis muda, tetapi juga memberdayakan mereka untuk mengendalikan perasaan dan keputusan mereka. Di zaman ketika banyak masyarakat modern masih berjuang melawan bias gender dan otonomi dalam pernikahan, suku Krung, sebuah kelompok minoritas yang kurang dikenal, menawarkan model yang patut menjadi bahan renungan bagi dunia. Jadi, gubuk bambu pribadi untuk berkencan, sepertinya orang Krung menciptakan Tinder, tapi dengan ventilasi yang lebih baik. Apakah kamu bisa bertahan dalam budaya kencan tatap muka tanpa geser seperti ini? Beritahu kami di kolom komentar. Menghormati kepala, kehormatan dalam budaya Khmer. Dalam kepercayaan Kamboja, terutama di kalangan umat Buddha Theravada, kepala dianggap sebagai bagian paling suci dari tubuh manusia. Masyarakat Khmer percaya bahwa kepala adalah tempat bersemayamnya jiwa, pusat energi spiritual, kebijaksanaan, dan kebajikan seseorang. Itulah mengapa menyentuh kepala seseorang, meskipun dengan niat baik, dianggap sangat tidak sopan dan dapat menyebabkan luka emosional yang nyata. Kepercayaan ini sangat terlihat di lingkungan tradisional. Misalnya, jika seorang asing atau bahkan teman dekat menepuk kepala seorang anak dengan penuh kasih, seperti lazim di Barat, masyarakat Khmer bisa menganggapnya sebagai penghinaan serius terhadap martabat atau integritas spiritual anak tersebut. Yang menarik, aturan ini berlaku untuk semua orang, tanpa memandang usia atau status. Anak-anak, orang dewasa, orang tua, bahkan biksu harus dihormati secara setara. Kepala adalah zona suci yang tidak boleh disentuh sembarangan. Akibatnya, dalam interaksi sosial di Kamboja, gestur intim seperti membelai rambut atau meletakkan tangan di kepala seseorang sangat jarang dilakukan. Sebaliknya, gestur penghormatan dari jarak, seperti sedikit membungkuk, merapatkan tangan dalam sampeah, atau memberikan salam verbal yang lembut, lebih disukai. Dari perspektif modern, ini bisa dianggap sebagai pelajaran kuat tentang batas pribadi dan rasa hormat. Ini menunjukkan bahwa budaya Khmer sangat peka terhadap otonomi tubuh. Bahkan pelanggaran yang tidak disengaja pun bisa menyakitkan. Ini mengingatkan kita bahwa setiap budaya memiliki ruang suci tak terlihatnya masing-masing, di mana empati membangun jembatan dan ketidaktahuan bisa menyebabkan luka tanpa disengaja. Pernikahan Khmer, sebuah perjalanan sakral.
Pernikahan Kamboja bukan sekadar urusan keluarga. Ini adalah ritual spiritual dan komunal yang sering berlangsung 2 hingga 3 hari, penuh dengan upacara tradisional yang rumit dan menyerupai pertunjukan mitologis. Selama beberapa generasi, masyarakat Khmer percaya bahwa pernikahan bukan hanya ikatan antara 2 individu, tetapi penyatuan keluarga, jembatan antara dunia yang terlihat dan tak terlihat, perpaduan berkah leluhur dengan masa depan keluarga. Salah satu ritual paling simbolik adalah potong rambut seremonial. Mempelai pria dan wanita duduk saling berhadapan dengan pakaian tradisional yang mewah saat perwakilan dari masing-masing keluarga melakukan potongan rambut simbolis, memotong hal-hal negatif masa lalu, dan memutus ikatan lama untuk memulai babak baru kehidupan. Tradisi penting lainnya adalah mengikat benang merah di pergelangan tangan pasangan. Ini dilakukan oleh sesepuh yang dihormati dan berfungsi sebagai berkah, serta transfer energi positif untuk melindungi pengantin dari bahaya. Sebuah ritual yang sangat mistis terjadi saat tengah malam, ketika keluarga menyalakan lilin, melantunkan doa, dan mengundang roh pelindung untuk hadir dalam upacara, memberkahi pernikahan dengan keharmonisan dan kesuburan. Pernikahan Khmer tidak menonjolkan kemegahan materi, melainkan menekankan simbolisme dan koneksi spiritual, menghubungkan leluhur, komunitas, dan hal-hal metafisik. Ini menjadi bukti bahwa dalam masyarakat Khmer, pernikahan lebih dari sekadar kontrak hukum. Itu adalah perjalanan sakral yang penuh makna spiritual dan tanggung jawab seumur hidup. Emas, bank hidup di hati orang Kamboja. Sementara banyak negara mulai mengadopsi ekonomi digital dan sistem keuangan berteknologi tinggi, di Kamboja, emas tetap memegang tempat yang sangat istimewa dalam pola pikir masyarakat soal akumulasi aset. Dari daerah pedesaan hingga kota yang ramai, dari kalangan kaya hingga kelas menengah, orang Kamboja lebih suka menabung emas, baik dalam bentuk emas batangan kecil, gelang, maupun kalung. Alih-alih menyimpan uang di bank, banyak keluarga lebih memilih menyimpan kekayaan di rumah dalam bentuk emas 24 karat yang dianggap sebagai aset yang nyata dan dapat dipercaya. Kebiasaan ini berakar dari sejarah Kamboja yang penuh gejolak, bertahun-tahun perang, krisis ekonomi, dan runtuhnya lembaga keuangan membuat kepercayaan publik terhadap sistem perbankan formal merosot. Sementara itu, emas, logam abadi dengan nilai global, muncul sebagai bentuk kekayaan yang paling aman, portabel dan mudah disimpan. Selain itu, dalam masyarakat Khmer tradisional, memiliki emas juga mencerminkan status sosial. Saat pernikahan, kelahiran anak, pindah rumah, atau perayaan usia lanjut, pemberian emas bukan hanya tanda niat baik, tetapi juga simbol prestis, kehormatan, dan kemakmuran. Para ibu Kamboja sering mengajarkan anak perempuan mereka cara menilai kualitas emas dan membedakan karat, sebagaimana orang Barat mengajarkan anak mereka cara berinvestasi saham. Ini menunjukkan bahwa emas di Kamboja bukan sekadar benda material. Ia merupakan bagian dari identitas finansial bangsa, di mana keamanan, kepercayaan, dan nilai semuanya terikat erat pada logam yang berkilau itu. Festival tradisional, komunitas sebagai ritual. Budaya Kamboja tak bisa dipisahkan dari festivalnya, momen di mana seluruh komunitas seolah-olah memasuki keadaan transformatif antara kehidupan duniawi dan ruang spiritual. 3 perayaan tahunan terpenting adalah Chol Chnam Thmai, Tahun Baru Khmer, Pechum Ben, Pemujaan Leluhur, dan Bon Om Touk, Festival Air. Semuanya sangat terhubung dengan siklus alam, kepercayaan Buddhis, dan rasa komunitas yang mendalam. Chol Chnam Thmai, Tahun Baru Khmer yang diadakan pada bulan April, adalah saat orang-orang membersihkan rumah, berdoa di kuil, memandikan patung Buddha, dan ikut serta dalam permainan rakyat, seperti memecahkan pot dengan mata tertutup, tarik tambang, dan lempar cincin. Ini lebih dari sekadar perayaan tahun baru. Ini adalah momen untuk membersihkan jiwa, menyambung kembali dengan keluarga, dan menemukan kedamaian setelah tahun yang sibuk.
Pechumben, yang diperingati sekitar bulan September, adalah ritual 15 hari untuk menghormati arwah leluhur, di mana diyakini jiwa-jiwa orang yang telah meninggal kembali ke dunia manusia. Keluarga membawa makanan, buah, dan dupa ke kuil, baik sebagai wujud bakti kepada orang tua, maupun untuk menenangkan roh yang mengembara, agar tidak mengganggu yang hidup. Yang menonjol bukanlah rasa takut, tetapi harmoni spiritual antara dua dunia, sebuah ekspresi keyakinan pada reinkarnasi dan berkah leluhur. Terakhir, Bon Om Touk, festival perlombaan perahu yang megah, bukan hanya ajang olahraga, tetapi juga perayaan atas arus balik ajaib Sungai Tonle Sap yang menandai musim panen yang melimpah. Perahu panjang dan ramping yang dipenuhi pendayung meluncur di atas air diiringi sorak-sorai penonton, atmosfer yang mendebarkan namun sakral. Setiap festival lebih dari sekadar jeda dari rutinitas. Ini adalah transformasi kolektif, di mana orang Kamboja memperbarui semangat, menghormati akar mereka, dan menegaskan identitas nasional mereka melalui dentuman gendang, asap dupa, dan ritme abadi budaya Khmer. Tarian Apsara, Jembatan Suci Menuju Surga. Lebih dari sekadar tarian, Apsara adalah warisan seni kuno, bahasa fisik yang menjembatani manusia dan dewa dalam budaya Khmer. Berasal dari dewi penari mitologi Hindu dan digambarkan secara jelas dalam relief Angkor Wat. Tarian Apsara adalah perpaduan antara keindahan, spiritualitas, dan simbolisme kosmis. Yang membuat Apsara luar biasa adalah kekayaan gerakannya. Lebih dari 1.500 gerakan yang melibatkan tangan, kaki, leher, dan mata. Setiap gerakan membawa pesan unik, aliran air, bunga mekar, burung terbang, matahari terbit, atau bulan bercahaya. Setiap penampilan menceritakan kisah, dan setiap gerakan adalah kata dalam tata bahasa tubuh yang hanya benar-benar dipahami oleh orang Khmer. Penari Apsara tidak hanya belajar langkah, mereka menjalani pelatihan bertahun-tahun untuk menguasai keanggunan, ketepatan, dan semangat batin. Penari profesional biasanya dipilih sejak usia muda dan dilatih melalui metode tradisional, seperti aktor teater Noh di Jepang atau penari Bali di Indonesia, di mana seni bukan hanya keterampilan tetapi juga bentuk meditasi dan kewajiban budaya. Saat ini, tarian Apsara tidak hanya ditampilkan untuk wisatawan tetapi juga ditampilkan dalam upacara suci, ritual leluhur, peresmian kuil, atau peringatan nasional. Dalam kesadaran orang Kamboja, Apsara bukan sekadar tarian, ia adalah jiwa hidup dari seluruh peradaban yang diekspresikan melalui gerakan dan tatapan. Vespa dan Rasa, perjalanan lezat menyusuri Kamboja. Jika Anda ingin memahami suatu budaya, mulailah dari makanannya. Namun untuk benar-benar merasakan masakan Kamboja dalam bentuk yang paling hidup dan otentik, banyak pelancong internasional memilih cara eksplorasi unik. Tur kuliner dengan Vespa klasik, perpaduan sempurna antara nostalgia, kecepatan, dan koneksi jalanan yang intim. Mengendarai Vespa Italia klasik berwarna merah, hijau hutan, atau gading, para tamu diajak melewati gang sempit, pasar malam, dan warung pinggir jalan. Tempat di mana hidangan tradisional Khmer disiapkan langsung di depan mata. Dari amok, ikan kukus dalam daun pisang dengan santan kental, hingga panekuk Khmer renyah yang disajikan dengan rempah segar, atau prahok yang sangat beraroma, pasta ikan fermentasi khas jalanan. Setiap gigitan membuka perjalanan rasa yang tak terlupakan. Yang membuat tur ini semakin menarik adalah bahwa pemandu bukan hanya navigator kuliner, mereka adalah pendongeng. Mereka membagikan asal-usul setiap hidangan, variasi daerah, kebiasaan makan, hingga kisah pribadi para penjual lokal. Alhasil, para tamu tidak sekadar makan, mereka memahami, tidak hanya mencicipi, mereka merasakan. Tur kuliner Vespa adalah bukti nyata bahwa masakan Kamboja bukanlah sesuatu yang mencolok, tetapi sangat ekspresif, tidak rumit, tetapi penuh identitas. Begitulah budaya menceritakan kisahnya melalui rasa, tawa, dan lorong-lorong berliku di sepanjang Mekong. Makan di atas Vespa? Itu bukan sekadar makan malam, itu makan malam pakai helm. Kalau kamu harus berkendara keliling kota mencicipi makanan jalanan, hidangan apa yang bikin kamu injak rem dan minta tambah? Beritahu kami perhentian kuliner favoritmu.
Angkor Wat, simbol abadi semangat Khmer. Saat membicarakan Kamboja, satu hal yang tak bisa diabaikan adalah Angkor Wat. Bukan hanya candi paling ikonik di negeri ini, tetapi juga simbol spiritual, arsitektural, dan intelektual dari bangsa Khmer. Dibangun pada abad ke-12 oleh Raja Suryavarman II untuk menghormati Dewa Wisnu, Angkor Wat adalah kuil Hindu terbesar di dunia dan kemudian bertransformasi menjadi kuil Buddha, menunjukkan harmoni historis antara tradisi spiritual di Kamboja. Angkor Wat lebih dari sekadar bangunan. Ia adalah semesta yang diukir dalam batu. Menaranya mewakili Gunung Meru, pusat mitologis alam semesta dalam kepercayaan Hindu. Sementara koridor sekelilingnya melambangkan lautan, dan ribuan relief rumit menceritakan legenda, menggambarkan tarian, dan menghormati pahlawan kuno. Yang luar biasa, seluruh kompleks dibangun tanpa semen, hanya menggunakan teknik pas batu dan gravitasi, sebuah pencapaian arsitektur dan estetika dari dunia abad pertengahan. Begitu pentingnya Angkor Wat bagi identitas Kamboja, sehingga candi ini tercetak di bendera nasional, salah satu dari sedikit bendera negara di dunia yang menampilkan bangunan. Namun di luar candi utama, terdapat seluruh kota kosmik yang masih terus digali. Angkor Thom dengan patung Bayon berwajah 4, atau Taprohm yang ditelan akar pohon raksasa seperti dari film fiksi ilmiah. Setiap situs adalah dunia misteri dan keajaiban. Angkor Wat bukan sekadar destinasi, ia adalah pesan abadi peradaban Khmer kepada masa depan. Pengingat akan perpaduan abadi antara iman, seni, dan semangat manusia yang tak tergoyahkan. Phnom Penh, hidup santai, pengalaman kaya. Di era ketika biaya hidup di kota-kota Asia semakin melambung, Phnom Penh, ibu kota Kamboja, menonjol sebagai destinasi ideal bagi ekspatriat yang mencari kenyamanan tanpa menguras kantong. Dengan sekitar $500 per bulan, seseorang dapat mencakup hampir semua kebutuhan dasar. Menyewa apartemen sederhana namun nyaman di pusat kota, makan 3 kali sehari yang sehat, bepergian dengan tuk-tuk atau sepeda motor, dan masih memiliki cukup sisa untuk kopi, eksplorasi, atau kelas yoga di tepi sungai. Meskipun terjangkau, kualitas hidup di sini jauh dari kata rendah. Phnom Penh menawarkan semua kenyamanan modern, kafe bergaya Eropa, restoran vegetarian ala Prancis, gym yang lengkap, komunitas ekspat yang dinamis, dan layanan kesehatan yang semakin profesional. Yang paling menarik adalah makanan segar, pelayanan ramah, dan gaya hidup yang tidak tergesa-gesa, dengan sedikit stres lalu lintas dan ritme tenang yang membuat banyak orang betah tinggal lebih lama dari yang direncanakan. Bagi para nomaden digital, seniman, atau pasangan muda yang menyukai hidup perlahan, Phnom Penh menawarkan tempat untuk hidup lebih banyak dengan lebih sedikit. Dan ini bukan hanya untuk orang Barat, semakin banyak orang Asia juga memilih Kamboja sebagai tujuan untuk menyeimbangkan kembali hidup, menemukan bentuk minimalisme yang menginspirasi alih-alih membatasi. Di dunia yang dibebani tekanan materi dan persaingan tanpa henti, Kamboja melalui Phnom Penh menawarkan pilihan berbeda, kehidupan berkualitas tanpa kemewahan, kedalaman tanpa biaya besar. Cinta bebas, tradisi suci, keseimbangan unik suku Krung. Di dunia yang bergerak cepat menuju modernisasi, di mana cinta sering tumbuh melalui layar ponsel dan pernikahan terhimpit oleh gaya hidup serba cepat, suku Krung, komunitas minoritas di timur laut Kamboja, diam-diam mempertahankan sebuah model langka. Tempat cinta bebas, namun pernikahan tetap sakral. Seperti yang disebutkan sebelumnya dalam tradisi gubuk cinta, para perempuan muda Krung diperbolehkan untuk bertemu dan mengenal calon pasangan di ruang privat tanpa terlalu dikekang. Namun, kebebasan ini bukan berarti permisif. Sebaliknya, begitu pasangan merasa benar-benar cocok, kedua keluarga akan berkumpul untuk mengadakan upacara pernikahan formal, menandai transisi tidak hanya bagi pasangan, tetapi juga bagi dua garis keluarga. Suku Krung percaya bahwa cinta sejati tidak bisa dipaksakan, tetapi pernikahan harus disertai tanggung jawab dan harmoni jangka panjang. Dalam model ini, mereka telah mencapai sesuatu yang masih sulit dicapai masyarakat modern,
keseimbangan antara pilihan individu dan harapan komunitas, antara emosi dan kewajiban. Ini membuktikan bahwa komunitas adat bukanlah kuno atau kaku. Bahkan bisa jadi mereka lebih maju karena mempertahankan nilai-nilai tradisional tanpa menekan otonomi pribadi. Ini adalah pelajaran kuat bagi masyarakat urban modern. Banyak di antaranya yang menukar emosi tulus dengan standar material atau tekanan sosial. Mendayung sebelum berjalan, keterampilan bertahan hidup anak-anak Kamboja sejak dini. Di desa-desa terapung seperti Kompong Pluk dan Kompong Kleang, di mana tanah kering hanya muncul saat musim kemarau dan air mengelilingi rumah sepanjang tahun, anak-anak Kamboja lahir dengan kemampuan adaptasi yang luar biasa. Sementara anak-anak kota mengendarai sepeda roda 3, anak-anak di daerah yang dikelilingi air ini menggunakan panci aluminium, keranjang bambu, atau bahkan wadah plastik sebagai perahu, belajar mendayung sebelum mereka bisa berjalan dengan mantap. Tidak jarang melihat anak usia 2 atau 3 tahun duduk percaya diri di dalam panci masak, mendayung dengan cekatan di atas air. Meski hidup dalam kemiskinan dan kekurangan kenyamanan materi, anak-anak ini menunjukkan ketangguhan, kemandirian, dan keterampilan bertahan hidup yang sepenuhnya dibentuk oleh lingkungan mereka. Lingkungan unik mereka mengubah masa kanak-kanak menjadi semacam tempat pelatihan informal, di mana disiplin, keberanian, dan akal diasah bukan oleh buku pelajaran, tetapi oleh kehidupan sehari-hari. Antropolog yang meneliti desa-desa terapung Kamboja sering sepakat, anak-anak di sini adalah bukti nyata dari kemampuan luar biasa manusia untuk beradaptasi dengan kondisi alam yang keras. Mereka tidak belajar dari ruang kelas, mereka belajar dari air, angin, dan keyakinan tenang dari orang tua yang mempercayai anak-anak mereka untuk tetap mengapung di arus kehidupan. Ini lebih dari sekadar pelajaran bertahan hidup. Ini adalah gambaran kuat tentang kepercayaan dan kekuatan batin dari generasi yang lahir di antara ombak, tapi tak pernah tenggelam olehnya. Senyuman Kamboja, warisan hidup yang abadi. Kamboja mungkin terkenal karena kemegahan Candi Angkor, keanggunan mistis tarian Apsara, dan cita rasanya yang berani. Dari pasta ikan perahok hingga kari kelapa yang lembut. Namun yang benar-benar tinggal di hati para pelancong bukanlah monumen-monumen itu, melainkan senyumannya. Sebuah senyum lembut, tenang, dan tulus yang bisa ditemukan di mana-mana. Dari pengemudi tuk-tuk, pedagang kaki lima, dan tetua kuil hingga anak-anak yang bermain di tepi air. Dalam budaya Khmer, senyuman bukan sekadar gestur sosial. Itu adalah cara hidup, bahasa diam dari sambutan, pengampunan, dan harapan. Setelah puluhan tahun kesulitan, perang, kemiskinan, dan perjuangan membangun kembali, orang Kamboja tidak memilih untuk merespons dengan kepahitan atau penarikan diri, melainkan dengan kebaikan dan hati yang terbuka. Para pelancong yang pernah berkunjung sering berkata bahwa mereka tidak mengingat jumlah lantai di hotel mereka atau harga makanan, tetapi mereka selalu mengingat mata dan senyuman orang-orang biasa yang memperlakukan mereka dengan kehangatan tulus. Jika Angkor Wat adalah simbol arsitektural Kamboja, maka senyuman Kamboja adalah simbol spiritualnya. Warisan hidup yang tak butuh restorasi, tak bisa diruntuhkan, dan diwariskan setiap hari melalui kebaikan, kesabaran, dan keramahan Khmer. Mereka bilang Angkor Wat membuatmu terpukau, tapi senyum Kamboja, ia mencuri hatimu dan tak pernah mengembalikannya. Senyuman paling tulus, apa yang pernah kamu terima saat traveling? Bagikan ceritamu di bawah ini. Kami sudah tersenyum membacanya. Dari gubuk cinta dan tirai merah muda, hingga balita pengayuh perahu dan senyuman abadi, Kamboja adalah tempat di mana tradisi dan imajinasi mengalir berdampingan. Ini bukan sekadar sebuah negara, ini adalah kisah yang terus berkembang, diceritakan melalui ukiran batu, gestur sakral, dan kehangatan kehidupan sehari-hari. Sekarang giliranmu, bagian mana dari budaya Kamboja yang paling mengejutkan atau menginspirasimu? Beritahu kami di kolom komentar.